uh, laparotomi biopsi karena memang udah advance stage, udah sampai udah menyebar kemana-mana. Kayak cancer ya, survivalnya pasti paling bagus. Oke, nah ini kalau pasiennya itu memang ada gejala, ya refer ke onkogin. Jangan dipegang sendiri. Ada gejala atau ada indikasi suatu keganasan ovarium, harus onkogin yang pegang. Nah ini data dari 2014 sampai 2019 terakhir kita tahu ovarium itu masih peringkat 2 nasional dan paling banyak stadium 2 dan 3. Nah, gimana nih strateginya untuk deteksi dini kanker ovarium? Kanker ovarium ya, bukan neoplasma ovarium. Jadi ini, yang pertama anamnesis detail, family history dari CA mame ataupun CA ginekologi yang lain dan CA kolon. Ini yang mungkin kalian pernah tahu namanya HNPCC, Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer, karena berhubungan dengan mutasi genetik ya, ada BRCA1 dan 2, dan juga Lynch syndrome, adanya mismatch repair mutation. Nah ini idealnya ditanyakan, meskipun orang di sini jarang tanya sih ya, cuma kalau saya waktu itu sih coba iseng tanyain, ada gak riwayat keluarga dengan penyakit serupa, atau ada CA mame atau apa. Biasanya bisa ditanya sampai 3 generasi ke atasnya. Orang tuanya, tante-tantenya, neneknya, bahkan sampai ke buyutnya. Tanda gejala, ultrasonografi, dan tumor marker. Oke, gimana nih develop diagnosis by ultrasound? Jadi, pasti di sini udah pada tahu yang judulnya RMI, IOTA. Nah, itu semua tidak ada gunanya kalian bisa masukin ke kalkulator kalau kalian tidak tahu mengenalinya itu bagaimana. Nah, basic morfologikalnya itu bagaimana. Mana sih yang disebut septa, mana sih yang disebut papil. Kalau itu nggak tahu, percuma kalian pakai kalkulatornya. Kalau changesnya apa sih? Nah, kalau disebut unilocular cyst, itu kista tanpa septum atau tanpa bagian padat. Kalau judulnya kista itu berarti suatu kantong berisi cairan ya. Secara ultrasonografi suatu massa disebut kista itu kalau dia punya tanda khas guys, septa itu dia membagi 2 ruangan. Kalau ini kan incomplete septum, dia cuma sampai tengah-tengah, dia tidak membagi 2 ruangan, berarti dia bukan septa. Kalian jangan bilang itu septa positif. Lagi pula, kalau ada septa positif juga, tidak ada gunanya. Kalau kalian tidak hitung jumlah lokulus, coba kalian buka kalkulator IOTA Adnex. Yang dihitung itu jumlah lokulusnya ada berapa. Bukan septa positif doang. Ya, lanjut. Nah, ini contoh gambaran USG-nya. Nih, kalian lihat yang di bawah nih ya. Pasti sering lihat nih kayak begini. Ini kan nggak komplit. Cuma di tengah-tengah, tidak sampai ujung, tepi-tepi. Jadi dia tidak membagi ruangan. Kalau dia tidak membagi ruangan, dia bukan septa. Nah, ini juga nih sering nih. Ntar dibilang ini adalah septa. Ini bukan septa, guys. Ini kista utamanya itu yang di tengah ini nih. Kursornya bisa kelihatan nggak? Ini nih yang kistanya yang ini. Yang di sini apa? Ini bagian dari ovariumnya, guys. Ini bagian ovariumnya. Nah, posterior acoustic enhancement yang mana? Nih, guys, yang ini nih. Warnanya lebih putih kan?
ini kan gambarnya dibalik nih. Ini juga warnanya lebih putih kan? Ini tuh putih. Nah, ini posterior acoustic enhancement. Jadi ada enhancement kan kalau bahasa Indonesianya penyengatan. Penyengatan akustik di bagian posterior, di bagian bawah. Ini tanda kalau ini suatu kista. Oke. Nah, kalau multilokuler gimana? Ya berarti dia ada septumnya. Mau septumnya 1, septumnya 2, septumnya 3, mau membagi jadi 2 ruangan, 3 ruangan, 4 ruangan, tetap namanya multilokuler. Gitu. Oke. Ini harusnya sih cukup jelas. Mungkin yang pernah dapat yang tengah nih. Yang tengah ini lebih sering. Ini udah suatu tanda advanced stage ovarian cancer banget nih. Lokulusnya bisa dihitung ada lebih dari 10 pasti, banyak banget. Ya. Nah, terus ini solid tumor dikatakan dia sebagai NOP, neoplasma ovarium padat kalau apa? Kalau komponen padatnya lebih dari 80%. Kalau belum 80% berarti dia bukan NOP, palingan NOK campur padat. Nah, contohnya seperti ini. Perhatiin ya, kalau yang paling kanan nih, kan kelihatannya, ini kayaknya tumor padat deh. Ini hampir 100% nih, tapi perhatiin deh, ini di bawahnya masih ada posterior acoustic enhancement yang kecil-kecil nih. Jadi ini masih neoplasma ovarium padat nih, masih sebelumnya masih suatu kista. Gitu. Berbeda kalau dia suatu myoma uteri yang pedunculated ataupun yang subserosum. Yang tengah lebih jelas lagi posterior acoustic enhancement-nya. Yang ini juga. Ini yang di tengah ini masih ada bagian cairnya nih. Tapi udah jelas-jelas dari keseluruhan dimensi masanya, bagian cairnya jauh lebih sedikit. Ini pun begitu. Nah, ini unilocular cyst campur padat. Cyst solid campur padat. Unilocular cyst with measurable solid component or at least one papillary structure. Nah, nanti kita lihat ya, yang disebut papillary structure itu apa sih? Nih dia, ini papil nih. Ini papil. Ini juga papil. Nah, papillary ini atau si papil ini tuh harus dihitung jumlahnya berapa. Lebih dari 3 atau enggak. Bukan cuma papil positif. Ada berapa papilnya? Semakin banyak papil, kemungkinan keganasannya makin tinggi. Jadi jangan cuma ditulisnya papil positif. Ya positif berapa? 1, 4, 10, 12. Nanti kita lihat ya, disebut papil tuh bagaimana. Ini multilokular sih solid sama ya. Dia multilokuler tapi ada bagian padatnya. Nah, isi cystic content. Isinya apa? Harus diperhatikan isinya. Namanya internal echo. Tinggal di zoom, dilihat. Kalau ini anechoic, hitam sekali. Terus ground glass. Gambarannya kayak jam pasir. Lalu ini low level ya. Seringkali orang di sini tidak menggunakan kata-kata low level, cuma palingan hypoechoic. Terus ada hemorrhagic. Nah, ini ada 2 contoh hemorrhagic. Nanti saya kasih tahu gimana cara bedain hemorrhagic dengan bagian padat ya. Dilihat dari dinding kistanya. Nanti kita lihat. Ini bagian yang mix. Ini mix ekogenisitas dengan gambaran dash and dots appearance ya. Terus di sini ada acoustic shadow-nya tepat di bawah bagian yang hyperechoic. Di sini acoustic shadow dengan bagian yang hyperechoic di atasnya. Ini suatu gambaran yang khas pada kista dermoid. Mix fat fluid level. Nah, ini bagian dari abses nih. Oke. Smooth atau irregular. Dilihat dindingnya. Kalau smooth biasanya dia lebih ke fisiologis, sedangkan kalau irregular dia lebih ke patologis. Nah, ini dia papillary projection. Yang disebut dengan papillary itu kalau tingginya lebih dari sama dengan 3 mm dari dasar kista. Dinding kistanya itu kalian harus perhatikan mana sih dindingnya. Oh, dindingnya bagian sini. Berarti diukur dindingnya.
sampai ke puncak dari masanya. Lebih dari 3 mm atau tidak? Kalau lebih dari 3 mm berarti ya suatu papillary projection. Kalau misalnya setelah dihitung tidak sampai 3 mm, berarti apa? Oh, itu berarti dia bagian dari dinding kista, irregular aja, irregularitas, bukan papillary projection. Oke, nah ini contohnya, ini imaginary line untuk menilai terus adanya tonjolan papiler. Nah, solid components, yang disebut solid component adalah structure that has echogenicity suggestive of tissue, but the white ball of a dermoid is not solid tissue and blood clot or mucin is not solid tissue. Ini setelah kata-kata but, ini nih analogi bahwa gambaran dari kista dermoid itu bukan bagian padat, tapi blood clot ataupun mucin juga itu bukan bagian dari padat. Ini ya, papillary projection itu kalau lebih dari 3 mm, kalau kurang itu irregularitas. Nah, ini tadi kita sempat ada diskusi sedikit sama Kohan sama Nadia, bahwa kalau kita mau pakai IOTA, settingan dari USG-nya juga harus benar. Nah, ini ada yang namanya PRF. PRF-nya itu idealnya 0,3. Kalau PRF-nya lebih tinggi dari 0,3, gambaran vascularity-nya akan jadi lebih sedikit. Kalau PRF-nya lebih rendah dari 0,3, vascularity-nya akan lebih tinggi. Kalau terus ada velocity scale juga. Nah, ini kalau kalian main fotografi, mungkin ada yang tahu namanya segitiga exposure. Kan di situ ada bukaan atau aperture, terus ada shutter speed sama ISO. Nah, PRF, velocity scale, dan balance ini kurang lebih adalah ketiga komponen tadi. PRF itu sebagai shutter speed, velocity scale itu sebagai shutter speed, PRF itu sebagai aperture, balance-nya itu sebagai ISO. Nah, ini untuk menilai suatu color score ya, vaskularisasinya di suatu masa itu bagaimana. Kalau kalian color Doppler ternyata tidak ada, nggak ada perdarahan di situ, maka dia no flow, 1 skornya. Kalau ada sedikit, 2, moderate, itu 3. Kalau strong itu 4. Nomor 2 dan 3 itu cukup subjektif, tapi nomor 1 dan 4 itu jelas berbeda. Nah, ini contohnya ya. Oke, lanjut. Pre-surgical diagnosis. Jadi yang tadi nih si apa namanya? Pattern recognition harus tahu dulu ya. Ini kalau suatu kista hemoragik ada teknik, yaitu caranya disundul nih masanya. Masanya disundul-sundul, nanti blood clot-nya itu akan goyang-goyang kayak jelly. Terus kalian perhatiin deh, blood clot ini dia tidak menyatu dengan dinding kistanya. Ya, blood clot ini nggak menyatu dengan dinding kista. Berbeda dengan nih bagian dengan apa proyeksi, dia itu menyatu dengan dinding kista. Bisa lihat bedanya? Bisa lihat nggak guys? Bisa. Beda ya, jadi itu beda banget tuh. Yang satu kista hemoragik, yang satu papillary projection. Kenapa? Apa? Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, ini kalau abses ya. Kalau saya tuh suka bilang abses itu kantong berisi nanah. Asalnya dia adalah suatu jaringan sehat, terus dia jaringan sehat terinfeksi, terus dia tertumpuk tuh si sel-sel matinya atau nanahnya. Jadi dindingnya relatif irregular dibandingkan dinding pada kista yang memang dia kayak balon ditiup. Kalau balon ditiup kan pasti rata, sedangkan kalau abses tuh biasanya dindingnya tidak terlalu rata, lebih irregular.
Begitu juga isinya. Ada bagian yang dia lisis, ada bagian yang dia belum lisis. Bentar ya guys. Kalau saya yuk, ya saya sebentar ya kasih anu ya, DPR panas ya, kasih batik langsung datang ya. Halo, ya saya tunggu 10 menit ya saya kasih ya. Saya ada masalah panas gini, ada masalah panas. Yuk, nggak lama. Oke. Untuk menilai suatu masa ovarium itu jinak atau ganas sebenarnya ada banyak scoring ya. Ada yang dilihat dari ultrasound, ada juga yang dilihat ultrasound dan tumor marker. Kalau cuma USG ada yang namanya Sassone, De Vries, Alcazar, Ferrazzi, sama IOTA Simple Rules. Sedangkan kalau yang dengan tumor marker itu ada IOTA, Easy Descriptor dan Adnex, RMI, terus Gatot Purwoto Score sama Roma. Jadi ada banyak guys, tidak cuma RMI dan IOTA. Nah ini yang kita mau bahas 3 ini. Jadi untuk membedakan benign atau malignant, simple cyst, complex cyst. Nah ini first step, IOTA Easy Descriptor. Jadi dibilang Easy Descriptor itu bisa mengenali 50% dari kelainan ovarium, endometrioma, dermoid, simple cyst atau cyst adenoma, functional cyst ataupun hemorrhagic cyst, dan malignant tumor dengan asites. Ini paper aslinya ya. Nah, kalau easy descriptor, itu kita mengenal ada 2, benign descriptor, BD1 sampai BD4, dan MD1 dan MD2. Malignant descriptor, kalau polarsis dengan ground glass echogenicity pada pasien premenopause. Kalau gambarannya itu unilocular tumor dengan ground glass echogenicity, tapi pas post menopause, maka tidak bisa pakai kriteria BD1. Jadi kriteria pada easy descriptor ini itu saklek, harus plek ketiplek sama, nggak bisa ditawar. Tapi kalau dapat pasien seperti ini, unilocular cyst, ground glass echogenicity, premenopause, maka ini gambaran suatu kista endometriosis atau endometrioma. Begitu juga di BD2. Ini gambaran dash and dots appearance ya, atau Cotton-Wool sign. Unilocular tumor, mixed echogenicity dengan acoustic shadow nih, hitam, jelas banget acoustic shadow-nya pada premenopausal women. Nah ini curiga suatu teratoma atau kista dermoid. Begitu juga pada BD3, unilocular tumor, regular wall, dindingnya reguler, diameter paling besar 10 kurang dari 10 cm, maka ini simple cyst atau cyst adenoma. Mau isinya serosum, mucinosum, itu nggak ada masalah. Terus kalau ini remaining unilocular tumor dengan regular wall, nih meskipun di dalamnya ada gambaran seperti ini. Nah, kalau dia memenuhi kriteria, misalnya BD1, ya sudah, berarti IOTA Easy Descriptor BD1. Diagnosisnya endometrioma. Gitu. Begitu juga kalau kita coba yang MD1, tumor dengan asites, minimal ada moderate color Doppler, berarti moderate color Doppler tuh di 3 ya, color score 3 pada pasien postmenopause. Atau pada kriteria MD2, pasien usia 50 tahun dengan CA125 lebih dari 100. Maka ini jawabannya adalah
malignant. Kistanya adalah malignant. Diingat bahwa easy descriptor itu bentuknya saklek. Harus sama persis, nggak bisa ditawar. Nggak bisa yang ini premenopause terus pasiennya postmenopause meskipun pattern recognition-nya sama, tapi nggak bisa. Nggak masuk kriteria ini. Oke. If the mass is not instantly recognizable and IOTA easy descriptor do not apply, maka kalau tidak bisa pakai easy descriptor, berikutnya adalah pakai simple rules. Nah, simple rules itu dari tahun 2008, preoperative classification system, benign, malignant, inconclusive. Oke, ini mungkin pernah tahu juga. Ini yang tadi Kasari ada coba pakai kalau ada Kasari. Kalau tadi easy descriptor itu 50%, kalau simple rules itu 75% bisa didiagnosis dari simple rules saja. Oke, apa aja skornya? Nah ini. Kalau tadi easy descriptor itu BD1 sampai BD4, MD1 sampai MD2, kalau simple rules itu B1 sampai B5 dan M1 sampai M5. B itu stand for benign, M stand for malignant ya. B1 itu unilokular, B2 itu ada solid komponen tapi kurang dari 7 mm, B3 itu ada acoustic shadow. Bentar ya. Oke, lanjut lagi. Kalau B4 ini smooth multilocular tumor, tapi tidak lebih dari 10 cm ya. Sama B5 no blood flow, color score 1. Nah, kalau pakai simple rules, ini kalian bisa gabung. IOTA simple rules, B1 plus B3 plus B5, misalnya. Bisa tuh. Jadi nggak harus satu-satu, bisa diambil beberapa. Nah, ini kriteria yang M, irregular solid tumor. M2, presence of ascites. M3, at least 4 papillary structure. Ada 4 struktur papiler. 1, 2, 3, yang keempat, sini 4. Ini 4 irregular multilocular solid tumor, largest diameter lebih dari 10 cm. Nah, ini strong blood flow, color score 4. Oke. Kalau misalnya ditemukan gambaran kayak begini, bisa nih ada M1 plus M2 plus M5 bisa. Nah, aturannya dari simple rules adalah cuma boleh satu atau lebih M features atau satu atau lebih dari B feature. Tapi nggak bisa kalau ada M dan ada B. Contoh, kalau gambarannya ada asites M2 tapi B4 dan B3. B3, B4 plus M2. Nggak bisa tuh. Dia jawabannya inkonklusif. Dia nggak bisa tahu ini benign atau malignant. Tapi kalau B1 plus B3 plus B5, maka suatu NOK ini atau kista ini adalah jinak. Atau M1 dan M5, berarti dia malignant. Nah, karena dia itu ada inkonklusivitas, dia nggak bisa menentukan, maka nah ini penelitiannya ya, berapa persen predictive value-nya, maka dibuatlah ADNEX model. Sebenarnya dulu ada sebelum ADNEX model namanya LR2, Logistic Regression 2. Tapi ternyata ada yang salah, ada yang kurang bagus dari situ, akhirnya di-develop namanya ADNEX model. Oke, nah terus step pakai ADNEX model. Ada beberapa kriteria ya. Usia, onkologi center, kalau orang di Kando ya onkologi center, yes. Terus CA125, jangan lupa optional. Jadi nggak ada tuh ya alasan, oh mau pakai ADNEX harus pakai CA125. Nggak. Bisa tanpa CA125. Terus, 6 penilaian lainnya adalah penilaian berdasarkan USG. Oke. Nah, CA125 fungsinya apa? Untuk membedakan stadium 2-4 dengan metastasis dan stadium lainnya. Oke.
Nah, kelebihannya ATMEX tidak perlu Doppler. Nah, ini contohnya. Largest diameter of the lesion, ngitungnya gimana sih? Kan kalau orang di obstetri ada perdebatan. Oh, kalau BPD itu ngukurnya outer to inner, inner to outer. Ada yang outer to outer, ada yang tengah ke tengah, ya. Nah, kalau diameter dari lesi itu gimana? Ya, dari dinding kista ke dinding kista. Jadi dalam ke dalam. Nah, untuk large solid komponennya ya hitung aja pokoknya bagian dari solidnya sampai ke dinding kistanya. Ini contohnya ini di sini, ini dinding kistanya di sini, maka diukur sampai terjauhnya sini. Berbeda sama ini karena dia irregular nih, dilihat ini dinding kistanya terus dia turun tek ke sini, maka dia dihitung, diukurnya dari sini. Nah, ini berapa lokulus nih, dihitung, ada banyak nih ya, ini sih nggak usah dihitung lagi nih, udah lebih dari 10, pasti. Nah, number of population, papilnya ada berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Jadi, kadang kalian akan ketemu, dia numpuk-numpuk kayak begini. Ya, numpuk-numpuk kayak gini. Kapan sih dihitung satu persatunya? Jadi, kalau indentasinya itu lebih dari 50% dari tinggi papillary projection sebelahnya, maka itu sudah dihitung satu papillary projection. Ya, contoh nih, ini ada tiga. Ini lebih dari 3 mili. Terus kedalamannya ini dari tinggi. Recording in progress. Tidak ada perbedaan yang bermakna. Kalau dengan CA125 sensitivitas 97% tanpa 96%. Spesifisitasnya sama. Jadi tidak ada alasan kalau disuruh hitung ATMEX, oh harus ada CA125. Nggak harus ya. Itu kurang baca aja. Kalau baca paper aslinya kalian akan tahu bahwa CA125 itu tidak perlu. Boleh ada, boleh enggak. Oke. Nah, ini penelitian lainnya, kalau dijelasin akan panjang. Ini diagnostik performance-nya ya. AUC-nya sampai 0,954. Kita tahu kalau AUC lebih dekat ke 1 itu berarti semakin akurat. Jadi ini akurat sekali, 95%. Ini websitenya pada waktu itu. Ini cuma udah nggak bisa dipakai websitenya. Nah, ini contoh hasilnya ya. Patient specific risk, relative risk, sama baseline risk nih. Baseline risk-nya ini berdasarkan dari data yang mereka punya. Oke. Nah, ini gambarannya. Oke, coba dilihat ya. Ini gambaran USG-nya pada pasien seorang perempuan 45 tahun. Kira-kira bisa dideskripsikan? Ayo guys, diskusi guys. Gambarannya apa guys? Gambarannya apa guys?
Ayo dong. Bikin dokter. Yo. Unilokuler dok. Gambaran dengan izin lu. Iya, unilokuler ya. dengan Reguler, unilokular cyst, ya, terus ekogenesis, ground glass, minor shadowing of posterior nih ya, posterior acoustic enhancement. Jadi kalau ini nih apa nih? 45 tahun nih, belum menopause. kista endometriosis. Endometriosis berarti kita kalau masukin ya, bisa lihat nih gambar yang di atas, berarti masuk ke easy descriptor BD1. Udah, yang lain kan nggak memenuhi kriteria kan, cuma BD1. Selesai, berarti dia IOTA, easy descriptor, BD1, conclusionnya endometriosis atau endometrioma pada kasus ini. Selesai. Nah, coba ini. Pasien 45 tahun. Gambarannya apa tuh? Aduh, khas itu guys. Ada dot dash dot. Khas banget itu. Dash dot appearance atau nama lainnya ada yang cotton wool spot tuh, yang tadi bagian putih-putih. Nih, cotton wool spot appearance, ini acoustic shadow, bawahnya posterior acoustic enhancement, dash dot ada yang namanya line, no solid materials, acoustic shadow positif tadi ya, minor vascularisasi, dermoid teratoma. Nah, kalau ini gimana? 66 tahun, sudah menopause. Ini tadi uterus nih, bisa lihat ya, tuh uterus guys. EL-nya bagus tuh. Ini masanya. Ini ada apa ya. Melayang-layang itu guys. Irregular solid, papillation, ascites, moderate vascular. Berarti dia MD1. Berarti dia jawabannya IOTA ED, easy descriptor M1, berarti dia malignant. Nah, kalau ini gimana? Ayo guys, coba guys. Unilokuler dokter. Unilokuler. Ada Terus, septanya. ya kan multilokuler, pasti ada septa dong. Nggak ada bagian padat. Nggak ada bagian padat. Multilokuler, lebih dari 10 lokulus, jangan lupa dihitung ya. Largest diameternya ini contohnya 98 mm ya, kurang dari 10 cm. No solid material, regular cyst wall, minor vascularity, moderate shadowing, berarti dia low echogenicity. Kemungkinan apa nih? Masih nggak bisa masuk ternyata. Nggak ada yang memenuhi kriteria ini. BD4 remaining unilocular tumor regular, tapi dia nggak memenuhi masuk ke simple rules, berarti second step. Dia bukan B1, dia nggak unilokuler, dia nggak ada solid, dia acoustic shadow nggak ada, tapi dia multilokuler, ukurannya kurang dari 100 mm 98. Saya rekam sendiri untuk saya. Oke, berarti dia masuk di IOTA simple rules B4. Dia mucinous cis adenoma mucinosus. Oke. Lanjut. Nih guys, 46 tahun. Duh. Koasnya capsek baru dan ayo guys, apa guys? M1 kayaknya dok, regular. Terus solid. Iya, udah ada tulisannya sih, Anat. Ya. M1. M1. Oke, irregular solid, M1, strong blood flow, M5. Berarti dia M1, M5, IOTA simple rules, berarti conclusionnya dia malignant. Oke, berikut ini.
Ini sih yang tadi ya, 49 tahun, irregular, CTES, acoustic shadow, largestnya 95, vascular score 3, moderate. CA125 1100. Ini easy descriptor nggak masuk. Simple rules B3 ya, acoustic shadow, irregular solid tumor M1, M2 ada ACTES, berarti dia B3, M1, dan M2. Nggak bisa dong, berarti jawabannya inkonklusif. Berarti lanjut ke step 3, yaitu IOTA next model. Nah ini, kira-kira dimasukin datanya seperti ini. Jadi kalau kalian ikut pelatihannya Malasibal, dia representatif dari IOTA Eropa ya, dia dari India. Malasibal mengajarkan dengan 3 step, step 1, step 2, step 3. Step 1 dengan easy descriptor, step 2 dengan simple rules, dan step 3 dengan IOTA next. Jadi bertahap. Kalau di easy descriptor nggak bisa dapet, naik ke simple rules, nggak bisa dapet juga, baru naik ke next. Tapi sebetulnya itu tidak kaku, tidak harus pakai 3 step seperti itu. 3 step itu diajarkan untuk amatir, untuk yang baru belajar. Jadi boleh aja langsung ke next. Oke, balik lagi ke kasus tadi, setelah dihitung ternyata hasilnya gini. Yang orang sering lihat hanya yang dua atas ya, chance of benign tumor 83%, risk of malignancy-nya 91,7%. Sedangkan yang lain-lainnya lihat ya, padahal ini bisa langsung kelihatan nih, risk of stage 2 to 4 ovarian cancer, berarti advanced stage, itu 81,1%. Oke, kita belum pernah bahas tentang RR dan baseline risk-nya, karena ini akan jauh lebih rumit menginterpretasikannya secara klinis. Oke, dari situ kira-kira ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan? Ada guys? Tidak ada yang minta. Mau tanya aja, kalau yang kadang kan pakai pasien. Gimana? Halo. Izin mau tanya, itu kan kadang-kadang ada beberapa pasien tuh, misalkan dia datang dengan kondisi dia obes, atau kadang-kadang waktu kita taruh Propo USG kan nggak semua gambarnya kelihatan dengan jelas. Kadang-kadang ada yang area yang mungkin dia nggak ketemu dengan bagus yang bisa menyerupai acoustic shadow. Nah, untuk settingan supaya kita bisa peroleh gambar yang penetrasinya dia bagus, kira-kira ada tipsnya nggak? Nah, itu dulu itu kita pernah, jadi waktu kita temenin dokter Anggi di RSCM Kintani, nggak ada pasien-pasien kayak gitu. Jadi dia bilang sebenarnya nggak perlu pusing kalau misalnya kita dapat masa tumor sekali, kayak yang di belakangan ada masa tumornya besar-besar banget, pasti prop nggak akan bisa mencakup semuanya. Jadi dia bilang kan cut off-nya juga cuma 10 cm kan, lebih dari 100 mm. Jadi ya sudah, kalau sudah lebih dari 100 mm tidak terlalu ada signifikansi dia lebih besar atau tidak dari itu. Tapi IOTA bisa sampai 400 mili kalau nggak salah, jadi 40 cm. Jadi ya sedapatnya aja berapa senti, nggak perlu yang besar-besar banget. Nah, kalau yang terkait kita mau dapetin gambarnya, misalnya mau cari acoustic shadow-nya, papillary projection-nya, dan lain-lain, TV jawabannya, transvaginal. Jadi yang ditemukan dari transvaginal ada berapa? Ya di situ, karena itu yang paling dekat toh. Kalau kita dari transabdomen, kita nggak perlu juga tuh, misalnya, kita mau hitung papillary projection-nya, ternyata ada 10, tapi kayaknya lebih deh ini kalau kita tambahin, melihat di sisi sini ada tambah 2 lagi, sisi sini ada lagi, nggak perlu. Kebetulan di next juga cuma lebih dari 3 atau enggak. Jadi yang penting papillary projection-nya lebih dari 3 ya sudah, nggak perlu dihitung sampai berapa banyak. Kira-kira gitu sih.
Terjawab nggak ya kok? Boleh dok. Kalau settingan USG-nya sih masih ngikutin yang tadi tuh. Sejujurnya itu PRF 0,3 dan lain-lain tuh settingnya mesti ngulik masing-masing alat ya. Waktu kita di RSCM pakainya Mindray, itu juga nguliknya agak lama tuh. Sekitar 1 jam baru paham. Biasanya mereka punya nama sendiri, istilah sendiri masing-masing alat gitu. Kalau yang di Poli sih untuk yang mode IOTA itu kita sempat tanya ke Mas Jaka yang USG itu, dia bilang hanya untuk reportingnya aja pilihannya. Jadi untuk settingannya nanti sama aja seperti kita pakai settingan biasa, tapi ketika kita pakai fitur reportnya dia bisa ngikutin IOTA model. Nah iya, kita pernah coba pakai juga sih. Memang cuma reportingnya doang, bener-bener. Tapi settingan dari alatnya, terubah-ubahnya tuh enggak. Itu mesti coba puter-puter sih tuh, mana yang mana knobnya. Oke, ada lagi? Ada chat guys. Kalau TV penetrasi kan kurang dalam dibanding transabdomen, karena kalau kasus yang masanya gede kita nggak bisa. Iya sama. Jadi nggak perlu kita dapetin seluruh dimensi masanya sih. Jawabannya itu. Transvaginal akan lebih akurat sebetulnya daripada transabdominal, karena transvaginal frekuensinya lebih tinggi tapi amplitudonya lebih rendah. Kalau transabdomen kan amplitudonya lebih tinggi tapi frekuensinya lebih rendah. Jadi semakin tinggi frekuensi, semakin banyak gelombang yang ditembakkan, jadi semakin banyak titik yang dihasilkan sehingga gambarnya akan lebih akurat, gambarnya akan lebih tajam. Tapi kalau dia terlalu besar, sehingga tembakannya itu nggak bisa jauh, amplitudonya soalnya rendah. Jadi kalau gambar-gambar yang jauh akan relatif jadi misdiagnosis. Apa ini lebay, Daniel? Gimana Trix? Terjawabkah? Gitu sih. Dok, izin dok. Mungkin boleh kembali ke slide judul yang paling utama dok, tadi ada penasaran mau lihat. Oh baik dokter, siap dok. Nil, kosan udah nyala belum ya lampu? Daniel? Dia terima kasih dok, kayaknya Soli. Oh bangke emang. Yang bisa Jakarta itu. Oh iya dokter. Saya